Sekali lagi selamat pagi. Salam. Masih dalam suasana Imlek. Kita hari ini masuk di masa prapaskah yang ditandai dengan rabu-rabu. Mungkin kemarin kita makan yang enak-enak semua ya. Mau juga makan enak-enak kita suka. Pokoknya kita kemarin makan apa istilahnya kalau di tradisi itu Katolik ya, biasanya satu hari menjelang prapaskah itu kita karena apa itu makan daging dan lain sebagainya. Dan kebetulan kemarin kita merayakan Imlek, tentu keluarga dan kita semua pasti sudah makan enak. Dan hari ini kita masuki liturgi yang baru, suasana yang baru di tengah-tengah suasana yang masih perayaan Imlek. Kita juga sebagai orang Kristiani kita mulai masa prapaskah dengan rabu-rabu. Bapak Ibu yang terkasih sekali saudara, tentu perayaan rabu-rabu ini adalah tanda yang sederhana, tetapi sangat kuat. Ia mengingatkan kita bahwa kita rapuh, bahwa hidup ini sementara, dan bahwa kita membutuhkan Allah. Pertanyaannya memang kenapa aku bukan Allah? Apa itu? Kenapa aku? Tentu abu ini sekali mengungkapkan bahwa kita ini berasal dari abu dan akan kita semua akan kembali menjadi abu. Abu juga mengungkapkan suatu kerampuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat abu itu kan gampang sekali yang namanya tiup angin, terbang dan sebagainya bisa kembali gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan dari abu memang ada begitu banyak kelemahan dan kerampuhan kita. Maka abu digunakan sebagai sarana untuk mengingat bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan kekuatan dan kerahiman Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita gampang rapuh dan kita gampang terombang-ambing dan lain sebagainya. Maka dalam bacaan pertama hari ini Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan pertama dalam kitab Yoel, Nabi Yoel menyampaikan seruan Tuhan, kembalilah kepadaku dengan segenap hati. Bukan sekedar perubahan lahiriah, bukan hanya ritual, tetapi pertobatan hati. Bahkan dikatakan, muliakanlah hatimu dan jangan pakaian. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Nabi Yoel mengajak kita semua untuk memuliakan hati kita, bukan pakaian kita? Kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, kalau puasa itu memang sungguh-sungguh puasa. Mereka menggunakan pakaian khusus warna hitam, ya kan? Bahkan ada juga mereka berdiri atau duduk di abu seperti itu sebagai tanda pertobatan. Dan hari ini Yoel mengajak kita semua untuk bagaimana kita mau, kalau kita ingin bertobat, kita harus sungguh-sungguh mau memoyangkan hati kita, bukan pakaian kita. Itu menekankan kepada kita bahwa masa prapaskah, masa pertobatan bukan sekedar ritual belaka atau ibadah belaka, tetapi membutuhkan sebuah pertobatan hati kita untuk menjadi pribadi yang baru. Berarti saya mengatakan mengapa hati? Karena hati ini merupakan sumber dosa-dosa manusia. Karena dari hati kita itulah muncul kedengkian, iri hati, dendam, kebencian dan lain sebagainya yang membawa akhirnya orang jatuh ke dalam dosa. Maka kalau kita ingin bertobat, pertama-tama mari kita memuliakan hati kita yang mungkin selama ini masih menyimpan kedengkian, kebencian, rasa sakit hati, marah dan lain sebagainya, supaya dalam proses kita menjalankan masa matang dan puasa ini dengan hati yang sungguh-sungguh menjadi hati yang sangat bersih. Dan juga mengapa Nabi Yoel mengajak kita untuk senantiasa memuliakan hati kita, karena Tuhan tidak mencari penampilan religius, melainkan hati yang sungguh-sungguh berpaling kepadanya. Dan karena hati adalah yang seringkali kami membuat orang jatuh ke dalam dosa, sehingga kita perlu membuang hati yang demikian. Bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan, sekaranglah waktunya bagi kita untuk memperoleh rahmat keselamatan. Dan dengan dikatakan demikian, sekaranglah waktunya, sekaranglah hari penyelamatan itu. Maka pada masa matang dan puasa ini, kita sungguh-sungguh diajak untuk bersama-sama menyadari
akan saat penyelamatan Tuhan sudah tiba dengan mau adanya pertobatan di dalam hati kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, bukan besok, bukan nanti, kalau sudah lebih siap, masa Prapaskah adalah kesempatan rahmat yang sangat istimewa untuk berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita bertobat, jangan tunggu besok, lusa, dan sebagainya. Saat ini masa perkenanan seperti yang diungkapkan dalam bacaan yang kedua tadi. Jadi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bertobat dan memperbaiki hati kita, hidup kita, dan perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu, bacaan kedua mengajak kita untuk tidak menunda-nunda untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan kita 3 jalan pertobatan. Jadi kalau kita menyimak bacaan yang cukup panjang tadi, ada 3 hal penting yang diungkapkan pada saat kita menjalankan masa Paskah dan puasa ini, yaitu sedekah dan berpuasa. Tetapi Yesus memberi peringatan yang sangat penting, jangan melakukannya supaya dilihat orang, jangan demi pujian atau cinta diri, semua itu harus dilakukan dalam keheningan hati, karena Bapa yang melihat yang tersembunyi mengetahui isi hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, Rabu bukan sekedar tentang abu di dahi, tetapi tentang pembaharuan di hati. Dan puasa bukan hanya soal menahan makan, tetapi belajar untuk mengendalikan diri. Jadi berpuasa, berpantah, berdoa, dan bersedekah, itulah 3 hal penting ya. Kita pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, yang malas-malas makin rajin berdoa. Ya, datang hari Minggu ke gereja untuk belajar Ekaristi, bisa harian, tetapi juga kita diajak untuk senantiasa mengungkapkan pertobatan kita dengan berbuat baik terhadap sesama kita yang membutuhkan. Sedekah bukan sekedar soal memberi dari kelebihan, tetapi berbagi dari kasih. Dia bukan sekedar kata-kata, tetapi relasi yang makin intim dengan Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar memberi saja, ya, bersedekah, memberikan pertolongan kepada orang lain, dan apalagi itu dari sebuah kelebihan kita, tapi berbagi kasih, ya sungguh-sungguh memang kita karena cinta dan kasih kita terhadap sesama kita yang memberikan pertolongan kita. Maka masa Prapaskah adalah perjalanan kembali, yaitu kembali kepada kasih utama, kembali kepada hati yang lembut, kembali kepada Tuhan yang selalu lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Semoga melalui doa, puasa, dan sedekah kita tidak hanya menjadi lebih religius, tetapi menjadi lebih mengasihi. Dan ketika kita tiba pada masa atau perayaan Paskah nanti, kita sungguh menjadi manusia baru di dalam Kristus. Tapi yang menarik juga adalah Tuhan mengingatkan kita kalau kita berdoa, kita jangan berdoa menundukkan diri kita. Lagi seperti orang-orang Farisi zaman dulu ya, kita berdiri di pasar-pasar seperti dengan orang. Tuhan mengajak kita kalau kita berdoa, kita masuk ke kedalaman hati kita yang disimpulkan dengan masuk ke dalam rumah, kapan ditutup. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa dalam hati kita. Dan juga kita diingatkan kalau kita berpuasa, kita jangan menunjukkan kita berpuasa ya. Dengan diungkapkan dalam Injil, muka-muka segala macam ya. Tapi kita diajak untuk menyakiti muka kita, membasuh muka kita dengan baik supaya kita tidak kelihatan berpuasa. Karena sesuatu yang tersembunyi itu yang benar lebih suka. Bahkan kalau kita membeli pun tangan kanan membeli atau tangan kiri membeli, yang satu jangan melihat. Artinya apa? Kalau kita memberikan, kita mencoba bertanya kepada orang lain. Mari kita mengisi masa Prapaskah ini dengan obat batin, obat hati. Kita kembali kepada Allah dengan hati yang murni, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan lebih mencintai lingkungan hidup di sekitar kita. Dengan demikian, maka masa Prapaskah ini sekali lagi akan sungguh-sungguh membawa pembaruan di dalam kehidupan kita dan kelak akan menghantar kita kepada keselamatan. Semoga demikian.